Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya dengan saya di sini di channel RG Official ya. Dimanapun kalian berada, kita doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga semua masalahnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas ya, kita bercerita tentang pinjol ilegal. Di sini apakah ancaman dari DC pinjol ilegal tersebut ya, berbagai macam bentuk terornya itu bisa dilakukannya. Sebelum kita bahas, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, kita mohon bantuan support channel kita ya, dan like video ini, share video ini ke rekan-rekan yang lain biar rekan-rekan yang lain tahu bagaimana konsekuensi pinjol sebenarnya. Oke, di sini ya, ancaman dari DC pinjol ilegal benar atau cuma omongan? Lalu bagaimana solusinya? Di sini kita akan menjelaskan bentuk dari terornya ya. Seperti ini, kalau tidak bayar akan didatangi DC ya, ke RT, ke RW atau ke tempat kerja penagihan. Dan yang kedua, akan dibawakan polisi dan akan dituntut secara pidana atau dipanggil ke persidangan ya. Dan bentuk teror ketiga yang biasanya akan memblokir KTP, BPJS, NPWP, ATM, buku tabungan, terus masuk slip OJK dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan foto orang-orang yang menyeramkan untuk profilnya, seolah-olah foto itu memang dia ya, mereka ambil di browser, di mana mereka ambil nggak tahu, itu yang jelas itu seolah-olah settingannya dia ya, foto yang seram misalnya kan. Yang kelima, menunjukkan surat laporan polisi atau DPO Anda. Dia menunjukkan surat laporan ke polisi bahwa kalian dalam daftar pencarian orang ya, seperti itu bentuknya. Yang kelima, menunjukkan surat somasi hukum tentang masalah hutang kalian. Itu kan sering ada mengirimkan surat apa ya, somasi ya, seperti itu. Nah, jadi alasannya kenapa itu tidak benar, mereka bukan perusahaan atau lembaga jasa keuangan yang sah ya secara hukum tentang perjanjiannya. Jadi mereka tidak akan dilayani tentang apa yang mereka ancam itu, karena mereka tidak difasilitasi negara. Nah, jadi itu semuanya hanyalah drama dia untuk membuat kalian down, depresi, takut ya. Kemenkominfo mengatakan masyarakat tidak perlu takut ya untuk meminjam ke fintech ilegal, namun setelah pinjam tak perlu membayar ya. Ini dari keterangan Kemenkominfo ya. Nah, kalau mereka laporkan ini ya bagus. Jika mereka misalnya ingin melaporkan kalian ke kepolisian misalnya, ya lebih bagus, karena kan pinjol ilegal memang lagi-lagi diburu. Apalagi yang kemarin ya, berita setengah bulan yang lalu kan, Mabes Polri sudah mengirimkan ke semua jajaran ya, melalui grup Telegram, ke semua jajaran ke kepolisian untuk menindak tegas pinjol ilegal ini. Jika ada kedapatan ya, mereka akan diproses hukum karena mereka sudah melanggar hukum, mereka ilegal, mereka sudah melakukan pencemaran nama baik. Makanya kalian yang terjerat di pinjaman online yang sudah terlanjur disebar data ya, ataupun misalnya seperti mereka mengancam ya, mereka sudah menyebar buat grup WA sampai ke media sosial pencemaran nama baik, kalian tidak perlu ragu untuk melaporkan. Pasti kalian mendapat tindakan oleh pihak kepolisian. Mereka tidak punya akses untuk memblokir rekening kalian, mereka kan ilegal. Yang memblokir rekening itu hanya kebijakan bank, mereka tidak punya akses. Apalagi yang mereka mengancam ingin mendatang kalian, mereka nggak akan mau, karena mereka sudah melakukan tindak pidana ya. Mereka sudah tahu jika mereka datang ya mereka akan tertangkap deh, resikonya mereka akan dipenjara. Mereka itu yang bisa dilakukan hanyalah membuat grup WA, memfitnah kalian ya, meminta galangan dana, open donasi, sumbangan ya. Jadi mereka cuma bisa seperti itu, selebihnya mereka nggak akan bisa mereka lakukan. Karena jadi ini masih banyak nih rekan-rekan yang lain nih masih belum tahu ya, masih ketakutan juga. Kalian itu sebenarnya masalahnya di malunya, bukan masalah
DC-nya, masalah kalian takut tidak dibayar itu ya mungkin kalian tidak terlalu fokus ke DC-nya atau ke pinjolnya. Mungkin kalian udah jelas kita jamin kalian itu malunya itu ke data kontak, kalian dianggap sebagai apa, difitnah. Jadi mereka cuman seperti itu. Makanya kita sering kali jelaskan, klarifikasi lah, baik yang sudah gagal bayar maupun yang mau dekat gagal bayar ya, maksudnya yang sudah telat beberapa hari maupun yang belum, segeralah konfirmasi, karena itu tumpuk permasalahan kalian yang membuat kalian stres. Aduh gimana nih, rasanya malu nih, saya dibilang apa, melarikan perusahaan, disebar ke kontak, rasanya malu, saya punya hutang. Jadi buang itu semua. Jika kalian terus begitu, kalian tidak akan selesainya ya. Apalagi kalian menanggapi DC terus, gak akan ada selesainya. Jadi ya bagaimana solusi yang seharusnya itu ya, siapkan mental yang kuat untuk hadapi teror dari DC ini ya. Setelah itu ya siapkan klarifikasi ke kontak kalian ya. Dengan kalian menjelaskan bahwa data kalian sudah disebar dan kalian sudah data kalian sudah disalahgunakan atau apapun itu, yang penting bisa kalian jelaskan ya ke klarifikasi ke data kontak kalian. Dan alangkah lebih baiknya lagi ya, kalian laporkan ke kepolisian jika sudah terjadi sebar data atau surat kuasa dan klarifikasi dari lembaga hukum ya, seperti ya LBH, kantor advokat dan lain-lain ya, yang bisa kalian gunakan sebagai bukti kalau kalian adalah korban dan sudah berupaya secara hukum tentang masalah ini ya. Jadi itu yang harus kalian jelaskan. Jadi semua bentuk apapun itu teror ya, semuanya mereka tidak bisa lakukan. Jadi semuanya itu kita berharap kalian tidak usah tanggapi. Itu semuanya ingin menakuti. Kita sangat berharap ya, saya pribadi kepada kalian, kuatkan mental kalian, jangan sampai terganggu ya, apapun aktivitasnya jangan sampai terganggu masalah ini. Sekarang berupaya untuk menjelaskan klarifikasi ke kerabat, teman, keluarga, semua yang ada di kontak. Bagaimana caranya dari kontak ini tidak menanggapi teror dari DC tersebut. Setiap ada DC yang meneror, menanya kalian, mohon tidak ditanggapi, blokir. Ini saya sudah lapor ke kepolisian, ini suratnya. Saya ingin menaikkan kasus ini ke hukum karena mereka sudah melanggar undang-undang ITE ya, pencemaran nama baik. Mereka sudah melakukan tindak pidana ya, untuk datang ke rumah nggak akan mungkin ya. Di pinjol ilegal ini jika gagal bayar cuma satu, pencemaran nama baik yang mereka lakukan, itu cuma ya. Kalian yang belum subscribe, yang belum support channel kita, silakan subscribe dulu ya, like video ini, share video ini ke rekan-rekan yang lain, karena tujuan kita agar rekan-rekan yang lain tahu ya, apabila misalnya ada yang baru mau melakukan pinjaman online, biar mereka mengerti. Karena kita tidak mau yang terjadi lagi yang sudah-sudah ya, dari tahun-tahun yang lalu ada saja yang mengakhiri hidupnya. Contoh yang baru-baru ini kan, yang 2 minggu yang lalu ada juga ya. Jadi kita berharap jangan sampai kalian rekan-rekan semua menghabiskan uang, meminjam uang untuk membayar pinjol tersebut, jual barang-barang berharga ya untuk menutupi pinjol tersebut karena tadinya takut malu oleh data kontak. Diblokir Kominfo dari Play Store, ada lagi rentetannya. Menjelang diblokir satu aplikasi pinjol butuh 2 minggu mengirim surat ke Google sana ya, upayanya agak lama prosesnya. Menjelang memblokir 2-3 masuk lagi aplikasinya, jadi nggak akan ada habis ya. Oke, hanya itulah yang saya jelaskan ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas, silakan kalian japri ke saya juga jika ingin ditanyakan. Dan buat kalian yang ingin bergabung di grup solusi pinjol, ada grup Telegram sudah kita sediakan di deskripsi video ini, kalian klik saja langsung kalian gabung ya. Di situ banyak rekan-rekan yang gagal bayar. Di situ kalian bisa lebih mendapatkan informasi soal-soal pinjol ya. Silakan gabung saja. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyimak, dan buat rekan-rekan yang sudah mendukung kita selama ini ya, yang selalu support, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga cepat selesai masalahnya. Jadi di sini utamakan kuat mental, oke? Saya undur diri, Bang Ergi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.